Video ini akan menceritakan tentang seseorang, yaitu raja judi Indonesia yang total keseluruhan dia sudah memenangkan 28 miliar dan enggak ditangkap. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang kutemui. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Kami akan berusaha untuk terus memberikan informasi, inspirasi atau motivasi buat Anda semua. Indonesia luar biasa. Semakin saya cari informasi tentang Indonesia, dan di situ ternyata akan semakin banyak saya dapatkan sesuatu yang sebelumnya saya nggak tahu dan sekarang menjadi tahu. Mungkin ada yang pernah mendengar atau melihat ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah gabungan antara skill dan kesempatan. Video kali ini saya akan memberikan motivasi bahwa selain itu ada juga sukses adalah gabungan antara skill dan tempat yang tepat. Video kali ini tentang apa? Ya, pasti tentang kekayaan Indonesia lagi. Ya, karena video ini terinspirasi karena saya tadi malam itu lihat film Hong Kong. Di situ ada Dewa Judi ya, Dewa Judi. Nah, ternyata Indonesia juga punya raja judi. Yang suka main poker, silahkan tonton video ini sampai selesai. Mungkin Anda punya punya kesuksesan di sana. Nah, karena ini melibatkan atau tentang profil seseorang, jadi saya ngerepek ini daripada nanti keliru sebut malah bahaya ya. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, comment, like, and share Merah Channel untuk terus mengikuti informasi, inspirasi ataupun motivasi. Video ini akan menceritakan tentang seseorang, yaitu raja judi Indonesia yang total keseluruhan dia sudah memenangkan 28 miliar dan enggak ditangkap. Bagaimana keseruannya? Simak terus ya. Oke, kita akan bercerita tentang siapa namanya ini? John Juanda. Ya, John Juanda adalah seorang warga negara Indonesia yang kelahiran di Medan, Sumatera Utara ya. Iya, Sumatera Utara 1971. Jadi sekarang umur berapa ya? Ya hitung sendirilah ya. Pokoknya kelahiran beliau adalah Sumatera, Medan sana dengan tahun 1971 ya. Ceritanya begini. Tahun 90-an si John Juanda ini pergi ke Amerika Serikat untuk kuliah ya, untuk belajar di Universitas Oklahoma State. Sebelum dia berangkat ke Amerika sana, itu dia sebenarnya seorang pelari jarak 200 sampai 500 meter itu ya. Jadi yang 200 meter, 500 meter itu bukan hanya pembalap tapi pelari juga. Nah, terus intinya saya nggak tahu, nggak saya baca sampai selesai kenapa dia memutuskan untuk nggak menekuni, kenapa dia nggak menekuni terus dunia lari tersebut. Yang jelas tahun 90-an beliau ke Amerika Serikat untuk belajar, untuk kuliah. Nah, ini awal.
Di waktu-waktu senggang ketika beliau nggak kuliah, kalau bahasa sininya apa ya namanya ya, gabut mungkin ya, gabut. Nah, si John Juanda ini main ke kasino. Nah, seperti kita ketahui ya Amerika Serikat kan banyak banget ya kasino dan di sana legal ya. Jadi perjudian di sana legal. Pergi ke kasino untuk belajar. Apalagi kalau nggak belajar judi ya, ke kasino ya nggak mungkin belajar tentang pengetahuan. Ya mungkin ada, cuman nggak seberapa ya. Nah, disinilah si John Juanda ini belajar judi, terus akhirnya terbersit keinginan untuk mengikuti sebuah event atau kompetisi poker, namanya WSOP, World Series of Poker. Nah, karena sering ke kasino dan belajar, akhirnya dia memutuskan untuk oke lah, saya ikut kompetisi poker. Yang suka poker, ayo Mas Kusen mungkin simak Mas video sampai selesai. Saya juga biasa main poker. Mungkin nanti saya juga akan menyusul, mungkin kita akan ketemu di Amerika Serikat sana dan kita akan membawa uang 28 miliar mungkin. Setelah memutuskan untuk apa ya, ikut sebuah kompetisi itu, awal-awal dia nggak langsung sukses, nggak langsung mendapatkan juara, hanya juara 9 pertama mengikuti kejuaraan poker itu cuman mendapatkan juara 9. Akhirnya karena nggak puas ya, otomatis cuman juara 9 kan nggak puas, dia belajar terus. Nah, belajar terus, singkat cerita akhirnya dia sampai beberapa kali memenangkan sampai juara 1 beberapa kali, dan total kemenangannya itu senilai 28 miliar. Nah, sebelumnya kan gini, kita mundurin dulu ke belakang ya, sebelum si John Juanda ini pergi ke Amerika Serikat. Ternyata hobi atau bakat judi si John Juanda ini diturunkan dari seorang ayahnya. Ternyata ayah dari si John ini suka banget judi tapi nggak pernah menang. Nah, akhirnya ya mungkin karena jauh dengan orang tua, akhirnya di sana kesempatan untuk dia belajar. Mungkin ada sejenis dendam atau gimana, oh ayah saya nggak pernah menang dan akhirnya saya harus menjadi juara dan harus menjadi pemenang atau menjadi raja judi, mungkin seperti itu. Ternyata ayahnya si John ini juga seorang tukang judi, cuman nggak pernah menang. Nah kan gini, kekalahan si ayah John itu ternyata disebabkan oleh kebiasaan ayah John Juanda itu ketika berjudi itu sambil minum. Ternyata itu jadi sambil mabuk. Nah, akhirnya si John Juanda itu belajar dari tabiat ayahnya ya. Jadi dia memutuskan walaupun dia seorang penjudi, tapi dia tidak pernah minum. Waktu berjudi dia tidak pernah minum. Mungkin dia berprinsip bahwa alkohol atau minuman itu akan mempengaruhi daya pikir, mungkin seperti itu. Cuman gini, yang unik yang saya baca itu gini, walaupun si John Juanda itu nggak pernah minum, tapi ketika berjudi ya selalu tetap memesan minuman, tetap memesan minuman, tapi diberikan ke lawan mainnya. ternyata seperti itu. Karena biasa kan mungkin seperti kita lihat di film-film Hongkong itu ya, ketika sambil judi kan sambil minum. Nah, si John Juanda itu tetap memesan minuman, cuman diberikan ke lawannya, dia sendiri nggak minum gitu. Ternyata itu selain ya memang dia mempelajari poker ya, cuman dia menurutnya
ketika dengan tidak minum dia akan bisa berpikir lebih jernih. lucu juga ini. Kenapa si John Juanda ini raja judi menang tapi nggak di penjara? Ya, dia berjudinya, dia main pokernya di Amerika Serikat. Tapi menurut kabar si John Juanda juga nanti akan pulang ke Indonesia, dan ketika dia sudah, kalau pemain bola gantung sepatu, kalau judi apa ya, gantung kartu ya mungkin ya, gantung kartu dan mungkin bisa aja kembali ke Indonesia lagi. Tapi gini, dari berbagai tulisan yang saya baca, hasil dari judinya si John Juanda ini ternyata dia dedikasikan untuk kemanusiaan. Lucu kan ya, dedikasi untuk kemanusiaan, terutama untuk pengobatan gratis. Ya, mungkin dia berpikir buat nambah-nambah pekerjaan malaikat ya. Dia berjudi, di sisi lain dia melakukan hal-hal kemanusiaan. Mungkin seperti itu. Yang suka pokeran atau mungkin yang suka judi, mungkin dengan informasi ini Anda bisa saja berangkat ke Amerika dan belajar judi saya dan menjadi miliarder, terus akhirnya bisa melakukan apa yang seperti dilakukan John Juanda, yaitu melakukan hal untuk kemanusiaan mungkin. Siapa yang tertarik mungkin. Oke. Saya rasa dari apa yang saya sampaikan barusan ini sebenarnya nggak panjang, cuman saya menarik ada tiga nilai yang bisa kita ambil sebagai buat pelajaran ya. Yang pertama itu kan banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah gabungan antara skill dan kesempatan. Terus kalau si John Juanda ini saya rasa kesuksesan dia menjadi miliarder itu karena gabungan antara skill dan tempat yang tepat. Karena walaupun si John Juanda ini punya skill yang bagus, tapi kalau di Indonesia pasti ya dilarang ya, judi ilegal di Indonesia. Nah, tapi gini, dari kedua pernyataan tersebut, skill kan selalu ikut. Jadi ketika Anda pengen sukses, yang utama itu Anda punya skill. Minimal Anda sudah punya satu modal, padahal yang dibutuhkan kan dua. Yang satu adalah kesempatan, yang satu adalah tempat. Nah, ketika Anda punya skill, nah Anda tinggal cari tempat atau cari kesempatan. Nah, itu ya. Jadi silahkan diupdate skillnya masing-masing. Nah, yang kedua yang bisa saya garis bawahi, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kalau bisa jangan minum minuman keras. Si John Juanda saja yang notabene adalah seorang penjudi, dia meyakini bahwa minuman keras itu membuat otak itu berpikir nggak bisa maksimal. Padahal penjudi, tapi dia memutuskan untuk menjadi penjudi yang nggak pernah minum. Nah, yang masih minum mungkin bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Terus hal selanjutnya yang bisa kita tiru dari John Juanda, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita lah ya, bagaimanapun kondisinya, kalau bisa kita bisa meniru apa yang John Juanda lakukan, yaitu untuk kemanusiaan. Seperti yang pernah saya dengar dan saya meyakini itu bahwa manusia yang bagus itu manusia yang berguna untuk manusia lain. Saya percaya itu. Jadi silahkan melakukan kegiatan, silahkan melakukan apapun itu untuk orang lain, dan jangan
membeda-bedakan entah itu suku, agama dan sebagainya. Yang penting kemanusiaan sajalah. Tuhan pasti punya pertimbangan khusus ketika Anda melakukan hal-hal baik untuk manusia itu. Oke, segini dulu video kali ini. Yang jelas ternyata Indonesia itu kaya, termasuk mempunyai John Juanda. Indonesia itu di Indonesia itu apapun ada, SDM, SDA, macam-macam ada. Oke, nanti saya update lagi kekayaan apa lagi yang dimiliki Indonesia. saya masih nggak habis pikir ya, ternyata Indonesia punya raja judi ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Dukung terus ya channel ini untuk memberikan informasi, inspirasi atau motivasi. Dadah, terima kasih.